selamat pagi. Ya, selamat pagi dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Yudia. Bapak dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Wayan. Yang baik Bapak, pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak untuk mengetahui kondisi Bapak pada saat ini. Dalam wawancara ini, tolong Bapak menjawabnya dengan tenang dan rileks saja. Dan pemeriksaan ini atau wawancara ini bersifat rahasia antar kita berdua saja. Apakah Bapak setuju untuk dilakukan wawancara? Ya, saya setuju. Pertama, saya akan menanyakan Bapak nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Wayan Anan. Umur Bapak berapa? Umur saya 35. Pekerjaan Bapak apa? Saya sedang tidak bekerja sekarang. Dulu pernah bekerja Bapak Ya, sebelumnya? dulu saya bekerja. Baik. Agama Bapak apa? Saya agama Hindu. Alamat Bapak di mana? Di Jalan Nangka Utara. Bapak apakah Bapak sadar atau Bapak benar adalah seorang laki-laki? Oh ya, saya sadar. Untuk pendidikan terakhirnya Bapak apa? Pendidikan terakhir saya S1. S1. Lalu apakah Bapak datang sendiri atau bersama dengan keluarga atau orang lain? Saya diantar adik saya ke sini. Adik kandung? Ya, adik Namanya kandung. siapa, Namanya Pak? Cynthia. Baik. Bapak apakah Bapak sadar Bapak berada di mana saat ini? Ya, saya sedang di klinik. Bisa Bapak katakan ini pukul berapa? Ini sekitar pukul 9 sebenarnya. 9 ya Pak ya. Untuk situasi pada saat ini menurut Bapak seperti apa? Oh, di dalam sini tenang sih, tapi di luar mendung kalau Baik. situasi. Bapak tahu apakah saya siapa? Ya, dokter. Mbak Dokter Pak ya, baik. Bapak, keluhan utama Bapak datang ke sini itu karena apa ya Pak? Saya keluhan utama saya sih karena saya takut berlebih terhadap sesuatu sama sering mendengar sesuatu yang menyeramkan gitu. Baik. Lalu Bapak bagaimana kondisi Bapak pada saat ini? Perasaan Bapak apakah senang, sedih atau seperti apa? Perasaan saya biasa saja sih. Biasa saja ya Pak ya. Lalu untuk keluhannya sendiri itu sudah berapa lama? Sudah sekitar 6 bulan ini sih. 6 bulan ini. Itu intensitasnya itu setiap hari atau seperti apa Pak? 2 hari sekali seperti itu? Jadi awalnya 6 bulan itu saya kadang mulai muncul gejala-gejala yang baru 6 bulan kan, ini, ya. Lalu itu, setelah beberapa hari ini semakin intensitas semakin tinggi. Semakin tinggi, dia semakin setiap hari seperti itu ya. Lalu untuk apakah Bapak memiliki, bagaimana perkembangan gejala Bapak dari awal sampai sekarang? Perkembangannya itu ya 6 bulan lalu saya seperti melihat ada binatang gitu, tapi orang-orang lain tidak melihat ya. Dan itu aneh sekali. Terus sebulan lalu saya sering mulai mendengar suara-suara, kadang mengajak saya mengakhiri hidup saya seperti itu. Baik, lalu Bapak. Seminggu belakangan suara-suaranya makin keras itu seperti mengakhiri hidup saya, dan kadang saya mulai takut dengan orang. Takut dengan orangnya Pak ya. Lalu apakah Bapak memiliki keluhan lain selain yang Bapak ceritakan tadi? Keluhan yang lain sih itu kadang saya deg-degan dan sulit konsentrasi. Deg-degan dan sulit konsentrasi ya Pak ya. Lalu apakah dari kondisi ini Bapak sehingga membuat perilaku Bapak itu berubah seperti itu? Iya sih, ini mulai membuat saya dijauhi teman-teman saya dan akhirnya saya kehilangan kerjaan. Lalu apakah kondisi ini itu membuat Bapak dengan lingkungan sosial, dengan lingkungan sosial dan teman-teman itu menjadi seperti terganggu? Iya, terganggu karena saya agak ketakutan ketika teman saya memberi saya sesuatu gitu, saya seperti merasa takut dibunuh gitu. Takut dibunuh, baik. Bapak awal mulanya kejadian ini atau keluhan ini muncul karena apa? Awal mulanya sih 6 bulan lalu, sehari sebelum kejadian penyakit ini muncul tuh saya sempat kejatuhan burung yang kepalanya tuh lepas tepat di depan rumah saya, di kepala saya jatuhnya. Oke, baik Bapak, apakah belakangan ini Bapak sedang merasakan atau mempunyai masalah dengan keluarga, teman, ataupun lingkungan sosial Bapak? Iya sih, keluarga saya mulai risih dan teman-teman juga mulai menjauhi saya sih. Baik. Itu sih. Lalu apakah Bapak memiliki kewaspadaan? Maaf tadi Bapak sudah menjelaskan kan ya. Kewaspadaan Bapak ini semakin tinggi, curiga terhadap seseorang seperti itu? Semakin tinggi, bahkan saya tuh merasa dikejar-kejar orang, saya merasa takut ada orang di belakang saya. Baik. Lalu apakah Bapak memiliki ketakutan terhadap sesuatu yang berlebih, seperti misalkan Bapak berada di rumah sendirian Bapak takut atau di keramaian? Iya, saya cenderung menjauhi keramaian dan akhirnya menyendiri di rumah. Akhirnya menyendiri di rumah ya Pak ya. Baik, lalu apakah Bapak memiliki kefokusan terhadap sesuatu sehingga melakukan hal tersebut berulang-ulang dan itu saja seperti obsesi terhadap sesuatu seperti itu Pak? Enggak sih kalau. Nah ya Pak ya. Lalu apakah Bapak pernah merasakan seperti jika ada bunyi sesuatu seperti bunyi cicak seperti itu merupakan tanda untuk Bapak? Ya, kadang ada bunyi 3 kali manggil nama saya tuh kayak seperti ini,
tanda lah, ada yang ngikutin. Seperti tanda ada yang Ya. ngikutin ya Pak ya. Lalu apakah Bapak merasa dunia ini nyata untuk Bapak? Terkadang ya, terkadang saya merasa apa yang terjadi kayak pada saya ini kayak hayalan aja. Ya, Pak ya. Lalu berarti Bapak kadang merasakan diri Bapak itu nyata atau tidak? Terkadang enggak sih dok Nah, sebenarnya ya. ya. Lalu apakah Bapak pernah mengalami suatu kejadian di mana orang lain melihat benda tersebut adalah sebuah boneka, tetapi Bapak melihatnya itu adalah seorang anak kecil seperti itu? Ya, beberapa kali saya sempat melihat. Sempat ya Kayak Pak gitu. ya. Baik, seperti yang Bapak jelaskan tadi, Tuhan Bapak itu Bapak pernah mengalami atau sedang mengalami melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, Ya. tapi tidak ada bendanya seperti itu Betul, Pak ya. betul. Dan Bapak juga mendengar suara-suara yang tidak didengar orang lain, tapi tidak ada yang bersuara sama sekali Iya. seperti itu Pak ya. Betul. Baik, lalu apakah Bapak pernah mengalami, mohon maaf Bapak, apakah Bapak sadar Bapak datang ke sini untuk suatu penyembuhan karena Bapak mengalami suatu keluhan? Iya, saya sadar. Sadar Pak ya, ada yang memaksa? Enggak sih, Tidak ya, cuma Pak. disadarin aja. Baik Bapak, apakah Bapak sadar penuh ingin melakukan pengobatan untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik? Iya dok, saya sangat ingin pengobatan Baik. supaya lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya Pak ya. Baik Bapak, apakah Bapak sebelum 6 bulan yang lalu itu sudah pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Sebelum 6 bulan lalu belum pernah sih, Belum Dok, pernah ya. Pak ya. Lalu apakah Bapak memiliki riwayat medis seperti asma ataupun jantung seperti itu? Kalau jantung enggak up, tapi saya asma. Asma ya. Lalu apakah Bapak memiliki riwayat menggunakan obat-obatan terlarang, baik narkoba, alkohol ataupun merokok? Kalau merokok ya sebulan terakhir. Sebulan terakhir Ya. baru merokok Pak ya. Merokok, ya. Baik, lalu saya akan menanyakan mengenai perkembangan Bapak. Apakah Bapak mengetahui bagaimana kondisi ibu Bapak pada saat mengandung Bapak? Enggak tahu sih saya Nggak kalau tahu itu, ya. Lalu pada saat kecil apakah Bapak pernah diceritakan waktu itu sekitar umur mungkin 3 tahun itu Bapak pernah teriak-teriak atau menangis selalu dan mengeluarkan bunyi dari badan Bapak seperti itu? Enggak sih, Enggak ya. Lalu pada saat pertama kali Bapak berangkat ke sekolah, pertama kali sekolah dan berpisah dengan keluarga, bagaimana respon Bapak? Sebenarnya biasa aja sih, cuman kadang agak sedih sedikit, Agak tapi saya nggak sedih. nangis. Ya. Oke. Lalu apakah Bapak memiliki pertemanan yang baik pada saat itu? Ya, dengan beberapa teman sesama jenis sih banyak. Banyak ya Pak ya. Lalu apakah Bapak mengalami seperti gangguan dalam pembelajaran seperti itu? Kalau gangguan belajar konsentrasi enggak. Konsentrasi tidak Pak ya, pada saat itu aman-aman Ya. saja ya Pak ya. Lalu Bapak pada saat kecil itu jika melakukan kesalahan, siapa yang memberikan hukuman dan dalam bentuk apa hukuman yang diberikan? Ya paling dari ayah saya sih, kayak dikunci di kamar mandi gitu. Seperti itu. Ya. Baik, lalu siapa yang dekat dengan Bapak pada saat itu sebagai tempat curahan hati Bapak? Yang sering saya ajak curhat itu ibu saya sih. Ibu Bapak ya. Lalu pada saat Bapak pubertas, Bapak menerima pubertas itu dengan baik atau seperti apa? Ya, saya menerimanya. Dan Bapak menerima bahwa Bapak adalah seorang laki-laki sampai sekarang Pak ya. Lalu Bapak apakah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis? Ya sih, pernah waktu ya. Pernah ya Pak ya. Lalu apakah Bapak mempunyai teman sampai sekarang dan berteman baik, bisa berhubungan baik? Ya, masih Saya, kadang ya. futsal. Untuk sekarang, apakah pekerjaan Bapak sebelumnya, sebelum Bapak mohon maaf di keluar seperti itu, apakah Bapak menyukai pekerjaan itu dan tidak ada masalah sebelumnya? Iya, saya menyukai pekerjaan. Baik. Lalu apakah Bapak sekarang ini tinggal dengan siapa ya Pak? Saya tinggal dengan keluarga saya sih. Dengan ayah. keluarga. Ya, Itu ada siapa saja Pak? dengan Bisa ibu saya dan adik saya. Ibu dan adik Ya. ayahnya? Ayah saya lagi mengalami pengobatan. Melalui pengobatan baik. Ya. Bapak untuk keluarga sendiri, Bapak apakah keluarga dengan Bapak itu bersikap baik? Keluarga dengan saya sih benar-benar mendukung supaya saya menjalani pengobatan. Dan bagaimana Bapak sikapnya terhadap keluarga Bapak? Kalau saya terhadap keluarga sih, saya menyayangi keluarga, apalagi sudah support saya. Baik. Lalu apakah keluarga Bapak ada yang memiliki penyakit atau keluhan yang sama seperti Bapak atau penyakit lainnya? Kalau dari keluarga ayah saya tuh ada yang penyakit ini juga, gangguan jiwa juga. Lalu apakah ada penyakit lainnya yang Kalau dialami? dari ibu saya asma. Oh, ibunya asma Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak ingat apa yang Bapak makan tadi pagi? Ya, saya ingat. Apa Pak? Saya makan bubur. Bubur. Lalu apakah Bapak ingat seminggu yang lalu Bapak melakukan kegiatan apa? Seminggu yang lalu itu saya pergi dengan ibu saya naik mobil ya. Baik. Lalu apakah Bapak ingat memiliki ingatan seperti sesuatu yang mengesankan pada Bapak hingga saat ini, yang jauh dulu dan membuat
itu terkesan? Ya ada sih, waktu dulu saya pernah ujian matematika dapat nilai yang paling tinggi, terus saya pajang gitu nilainya sampai Oh sekarang. ya, baik Bapak. Lalu apakah Bapak bisa ikuti perkataan saya Pak ya? Saya sedang berada di klinik. Saya sedang berada di klinik. Baik, Bapak bisa tolong sebutkan angka 1 sampai 6 secara berurutan dan lalu 6 sampai 1 secara terbalik atau itu mundur seperti itu. Oh ya bisa. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Bapak bisa tolong kurangi angka 100 dikurangi 7 itu secara perlahan Pak ya, seperti 11, 199 sampai seterusnya sampai dikurangi 7. Silakan. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93. Baik Bapak, terima kasih. Bapak bisa Bapak membaca ini. Oh ya, aseptik ya. Silakan Bapak tuliskan tolong di bawahnya. Baik, bisakah Bapak menggambar jam yang ada di sana? Oh ya, saya bisa. Bentuk seperti itu ya. Ya. Ya, baik. Lalu apakah Bapak bisa membandingkan kedua benda ini? Tolong beritahu saya perbedaannya. Ini pulpen, yang ini pensil, yang ini satu pakai tinta, yang ini ibu tidak pakai tinta. Tidak pakai tinta, baik. Ya. Bapak, apakah jika saya diberikan uang 5.000 dan saya berikan 2.000-nya kepada orang lain, lalu setelah itu saya diberikan lagi 1.000 oleh orang tua saya, berapa uang saya sekarang? Ada 4.000. Ada 4.000. Ya. Baik Bapak, dari wawancara ini telah selesai. Saya akan mengambil kesimpulan di mana di sini Bapak adalah Bapak Nyoman Anan berumur 35 tahun mengalami keluhan sejak 6 bulan lalu, di mana keluhannya akibat dari Bapak kejatuhan mayat burung seperti itu Pak ya, dan kepala burung tersebut lepas. Lalu sebulan belakangan ini keluhan semakin meningkat. Bapak mulai mendengar suara yang seperti menyuruh Bapak untuk bunuh diri. Nah, sejak jatuhnya burung tersebut, Bapak melihat sesuatu yang aneh bahkan tidak dilihat oleh orang lain seperti itu Pak ya. Dan Bapak mengalami ketakutan dengan jika ada orang lain di dekat Bapak. Dan Bapak cenderung waspada sekarang ini, dijauhi oleh teman-teman seperti itu, memiliki riwayat asma juga, serta memiliki riwayat keluarga yang memiliki asma, serta ada keluarga yang memiliki gangguan jiwa seperti itu Pak ya. Baik Bapak, dalam penilaian saya, dalam keadaan umum Bapak ini, Bapak secara sadar sudah datang ke sini dan Bapak mengingini pengobatan untuk mendapatkan keadaan yang lebih normal seperti itu Pak ya. Dan Bapak juga di sini saya lihat tampilan Bapak itu normal. Lalu saya tidak melihat adanya pergerakan Bapak yang aneh. Lalu saya juga menilai bahwa Bapak kooperatif saat saya ajak bertanya atau tanya jawab, dan cerita Bapak ini terdengar logis seperti itu. Jadi dari hasil kesimpulan ini Bapak ditarik kesimpulan bahwa Bapak didiagnosis skizofrenia paranoid, di mana di sini akan saya lakukan pengobatan seperti itu. Mohon maaf sebelumnya Pak, apakah dari pernyataan atau kesimpulan saya sebelumnya mengenai gejala Bapak itu ada yang ingin Bapak tambahkan atau ada yang kurang? Enggak sih, sudah benar. Sudah cukup Pak ya, sudah benar Pak ya. Baik Bapak, saya akan melakukan pengobatan pada Bapak pada hari ini setelah ini. Lalu nanti jika 3 hari lagi Bapak bisa datang ke sini melakukan pengobatan lagi. Jika dalam waktu sebelum 3 hari Bapak mengalami keluhan yang berat seperti ini dan tidak tertahankan, Bapak bisa datang ke sini dan kita akan melakukan evaluasi seperti itu. Sembari menunggu pengobatannya, Bapak bisa nunggu di luar bersama keluarga Bapak seperti itu Pak ya. Baik Bapak, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Enggak ada sih Pak. Enggak ada Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Tolong mengambil buku sebentar Pak ya. Terima kasih Bapak, silakan. Pemeriksaan selesai.